Saya matiin dari tadi saya ngomong. Saya matiin mikrofonnya. Astagfirullahaladzim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Luar biasa. Harus Harus lebih baik. Allahu Akbar. Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah saya bisa kembali bersilaturahim dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa hikmah, membawa manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin, terutama mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita luruskan niat kita pada kesempatan kali ini bahwa niat kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan menimba ilmu, ya, ibaratnya sharing ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan apa yang kita nanti diskusikan bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan, ya. Mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in hingga akhir zaman. Baik, teman-teman sekalian, ini siapa nih? Ini saya belum kenal ya. Selamat datang di kegiatan rutin kita ya tiap Sabtu, biasanya tiap Sabtu atau Ahad, ya. Selamat datang nih Bu Pons Minho, ya. Kemudian ada Bu Nur Anissa. Assalamualaikum Bu Nur Anissa. Ada Pak Rifai. Lah, mana Pak Rifainya? Enggak ada. Iya. Nih Puan ini siapa nih? Mitranya siapa? Saya. Bu Popon. Baik. Mitranya Bu Is. Oh, mitranya Bu Is, ya. Bu Isnya belum ada, ya. Lagi OTW, ya. Mungkin lagi udah lahiran belum, ya? Siapa? Bu Is mungkin, ya. Oh, hamil. Iya. Waktu kita ke sana lagi hamil, ya? Iya. Oh, iya. Jadi teman-teman sekalian, kita kemarin itu cek. Kemarin 4 hari saya leader meeting dengan Pak Firly, khusus tim fighter. Jadi ada banyak sekali pembelajaran, ada banyak sekali ilmu yang disampaikan oleh Pak Firly, presiden leader klub kita, ya. Dan pada kesempatan kali ini saya pengen berbagi dengan teman-teman apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau arahkan buat tim-tim, ya, terutama tim kita yaitu SQ Team. Mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan agar selama 4 hari itu yang saya peroleh bisa diserap, ya, sama teman-teman, terutama bisa diamalkan, gitu, ya, karena ini penting, gitu, action, gitu, ya, actionnya begitu, actionnya, ya. Untuk Bu Pon ininya apa, ya, agen AB, ya, masih AB, Bu Pon. AB, ya. Ya. Apa ya. Nah, Pak Wandi, ini kenalkan bagaimana caranya. Jadi saya dapat informasi Bu Is, ya. Cara PCA-nya itu bagaimana katanya. Ya. Gitu. Nah, itu dasarnya gitu, bagaimana. Nah. Iya, nanti sesi sama Pak Dadan, ya. Saya mau memberikan ini saja gambaran ketika acara 4 hari sharing-sharing, gitu, ya. Sharing-sharing selama 4 hari bersama Pak Firly. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita semua, menjadi giroh semangat untuk lebih
berprestasi lagi ya, menunjukkan prestasinya di tahun 2021. Jadi pada intinya itu resolusi 2021 ya, judulnya itu resolusi 2021. Jadi bagaimana beliau itu menekankan bahwa kita itu perjalanan di HNI-nya ini mumpung startnya Januari awal gitu kan, kita harus punya resolusi 2021 di HNI itu mau apa gitu. Nah, seperti itu ya kira-kira. Mau apanya? Mau apa? Mau meraih prestasi apa di HNI itu? Mau mencapai level apa di HNI? Nah, tentunya teman-teman sekalian ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan diskusi ini ya sesama mitra dan mentor agar apa? Agar nanti bisa terarah begitu. Jadi di namanya final sprint ya. Kemarin tuh resolusi 2021, kemudian di final sprint yang pertama adalah perkuat why-nya. Nah, ini why. Apa sih gitu kan? Saya itu di HN itu mau nyari apa gitu kan? Apakah mencari level tinggi ataupun pengen menebar manfaat? Nah, itu harus jelas dulu. Jadi di HNI itu tidak hanya sekedar apakah saya mau mengambil manfaat dari produknya, mengkonsumsi produknya, atau saya mengambil bisnisnya, mengambil langkah bisnisnya. Kalau mengambil langkah bisnisnya, apa yang harus saya capai gitu kan? Misalkan ya teman-teman sekalian kan pasti nih ya, kalau dari paradigma sukses itu pastinya adalah mencapai pangkat tinggi, yaitu apa di HNI adalah menjadi seorang eksekutif director 35%. Nah, itu goalnya. Nah, teman-teman untuk meraih ke sana tentunya kan harus ada apa? Harus ada target ya. Targetnya mau kapan begitu. Pencapaiannya mau kapan. Nah, mau pencapaian kapan ini harus terarah juga, harus jelas juga. Karena apa? Karena tidak jelas, saya mau jadi eksekutif director. Ditanya kapan? Ya udah, tenang aja sambil jalan. Nah, itu kurang jelas. Makanya diperjelas lagi. Kata Pak Firly itu diperjelas lagi mimpinya. Kapan? Ditanyanya kapan gitu. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya, alhamdulillah ketika ditanya seperti itu, saya jawab Oktober 2017. Itu Oktober 2017, berarti 1 tahun gitu. Dan alhamdulillah seperti itu ketika kita punya tujuan dan punya targetnya. Saya tuh udah sana gitu. Alhamdulillah Allah mudahkan langkahnya. Allah mudahkan langkah saya bisa mencapai eksekutif director dalam 1 tahun. Nah, teman-teman juga kira-kira bisa nggak seperti itu? Pertanyaannya, bisa nggak Pak Dadan? Jawabannya apa? Bisa banget. Gitu. Bisa banget ya. Bisa banget. Karena apa? Rumus di HNI itu adalah ATM. A, amati, T-nya adalah tiru, M-nya bukan mandiri ya, tapi manut. Manut tuh jadi ngelihat orangnya cara kerjanya seperti itu. Berarti saya tinggal nurutin aja gitu. Arahan dari mentornya. Nah, seperti itu. Seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi nanti Bu Pon juga sambil mengikuti ya. Nanti ada materi tentang PCA dari Pak Dadan. Untuk sementara ini itu yang disampaikan sama Pak Firly dan diteruskan untuk tim-tim fighter, terutama teman-teman sekalian yang ada di sini. Jadi why-nya dulu, why-nya harus jelas. Saya di HNI itu pengen apa? Pengen dengan saya menjadi ED, menjadi LED, saya berkesempatan untuk ya lebih berkesempatan apa? Lebih untuk apa? Sedekahnya lebih banyak. Nah, itu saya pengen nanti membangun pesantren tahfiznya. Dengan saya nanti menjadi seorang loyal executive director, ya saya nanti pengen tiap bulan pengen ngasih orang tua. Jadi kalau masih yang punya orang tua, saya pengen ibu saya, ayah saya melangkahnya. Terus tadi, halo, cek.
Jelas, jelas. Jelas? Ya. Oke ya. Iya, targetnya kapan? Ya, teman-teman saya harapannya baik kepada Dan, Abu Mariani, Pak Rusli, Pak Rifai, targetnya setahun gitu. Ada pasang 6 bulan lah. Crazy dream-nya. Crazy dream. 6 bulan Pak Wandi, saya mau kejar LED. Mau kejar ED dulu ya. ED dulu. ED dulu, setelah ED baru untuk ke LED. Jadi teman-teman kejarnya adalah ED, Executive Director 35%. Tuh. Seperti itu buat target, waktu, kemudian fokus untuk bangun yang tadi 10 jalur aktif, 6 jalur kokoh. 10 jalur aktif, 6 jalur kokoh sesuai edukasi dari support system. Nah, mudah-mudahan teman-teman nih, Bu Mariani, Pak Rusli, Pak Rifai, Bu Nur Anissa, Bu Pon, Pak Dadan, ini udah ada 10 jalur ya, 10 jalur aktif. 10 jalur aktif, 6 jalur kokoh. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Itu harus terinstall ada 6 jalur kokoh gitu. Karena kalau sudah terbangun 6 jalur kokohnya, 10 jalur aktif, insya Allah lebih mudah ke tangga loyal executive director-nya. Malahan ketika sudah kuat 6 jalur kokoh itu udah kuat, udah tinggal sebulan 2 bulan udah jadi loyal executive director itu. Seperti itu. Kemudian untuk bisa ke sana, selain memperkuat targetnya, itu dengan cara membuat RKH, rencana kerja harian. Ya memang sudah bagian dari ini ya, sudah bagian dari kita yang menjalankan, merintis bisnis, bahwa rencana kerja itu memang harus dibuat gitu. Iya, sama seperti kegiatan harian. Tujuannya tidak lain adalah supaya lebih tertata, lebih terarah tadi, lebih memperjelas tujuannya. Gitu. Tanpa adanya rencana itu ya agak kabur ya, karena kita besok misalkan belum ada rencana kemana-mana, itu bingung, akhirnya ya diem di rumah. Tapi kalau kita sudah membuat rencana kerja harian, besok pagi saya mau ke si A, besok pagi saya mau ke si B, insya Allah sudah terencana menjelang. Kemudian ya maksimalkan gesit PCA, kemudian setiap bulan ada evaluasi atau perbaikan kinerja tiap pekan. Jadi setelah adanya itu kita harapkan ada ini ya, evaluasi. Baik Pak Dadan, Bu Mariani, itu evaluasi. Jangan sungkan-sungkan buat nge-WA saya, Pak, ini udah nyampe belum ya sesuai targetnya. Ini saya lakukan seperti ini karena saya juga seperti itu melakukannya. Saya nge-WA mentor saya. Awal bulan saya diskusi, telepon, kebetulan deket gitu ya. Jadi saya main ke BC, saya tanya, apa yang mau saya lakukan ini? Langkah apa sih sebenarnya yang harus saya lakukan untuk menuju, misalkan target saya nih, bulan depan saya mau jadi senior manager. Bagaimana sih Pak caranya? Nanti mentor ngasih tahu. Nah, kebetulan namanya Pak Ipung. Pak Ipung ngasih tahu nih Pak Wandi, ada kalau mau SM berarti di bawahnya ada 3 manajer. Nah, nanti caranya manajer itu bagaimana? Ada 3 waktu dulu mah. 1.000 poin, kemudian ada 3.000 poin, kemudian jadi stokis. Nah, untuk yang 2021 ini lebih cakep lagi cara manajernya. Gimana caranya? 1.200 poin dalam 1 bulan tersebar di 5 jalur. Udah keren banget gitu. Udah keren banget itu kesempatan promo dari manajemen HNI. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa memaksimalkan promo yang diberikan oleh HNI ya, promo lanjutan, terutama promo stokis yang 5 juta. Bu Pon udah jadi stokis belum? Udah atau belum Bu Pon? Bu Pon. Halo? Bu Pon udah jadi stokis belum? Bu Popon ya? Belum.
Nah, segera jadi Bu, stokis. belum. Segera jadi stokis. Ya. Assalamualaikum, Bu Pak Popon. Rifai udah jadi stokis belum? Sudah. Oh, Pak Rifai udah. Kapan? Sudah. Kemarin. Kemarin. Alhamdulillah. Iya, kemarin alhamdulillah ya. Oke. Saya kira seperti itu pendahuluannya, nanti sambil jalan aja Pak Dadan. Ya. Nah, sekarang mungkin Bu Popon ini baru bergabung ya. Nah, Bu Popon ini ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Wandi. Ya, apakah ada kesulitan mempromosikan produk HNI atau bagaimana kendala di lapangan? Silakan. Ya, ada pertanyaan, Bu? Nggak ada. Oke, jadi apa namanya jadi kalau kita di HNI itu kan apa namanya, kenapa sih harus gabung bersama HNI? Ya. Belum, ya. Nah, kita tahu bahwa kita ini saya ya terutama saya kerja di sekolah, di guru ngajar ya. Saya udah 14 tahun lebih. Ini ngomong siapa Pak Dadan? Ya. Ditanya Pak Dadan kenal sama Ustadz Irfan nggak? Ya kenal. Jadi guru udah 14 tahun lebih ya. Nah, saya tuh udah pindah-pindah dari sekolah pertama itu gaji terakhir 3, terus pindah lagi 1, terus pindah lagi hampir 1. Nah, itulah yang membuat saya bergabung di HNI ini agar punya investasi jangka panjang ya, investasi jangka panjang. Nah, kita langsung aja yang paling urgen banget ini apa namanya, bagaimana sih cara mempromosikan produk HNI? Banyak sekali yang nge-WA ke saya itu, Pak ini produk HNI gak laku-laku. Bagaimana caranya? Nah, gak laku-laku, bingung Pak, habis modal. Katanya. Aduh, ya ini udah apa namanya, udah putus asa. Saya bilang begini, nah cara mempromosikan produk HNI itu yang pertama kita sebagai owner bisnis ya, sebagai bisnis owner kita harus banyak berkomunikasi, harus banyak bercerita ya, ke tetangga, ke teman dekat, ke apa namanya, teman kuliah, teman sekolah dan lain-lain, cerita. Jadi ceritanya tidak mesti langsung Assalamualaikum, misalkan Doni dan teman saya Doni dan ini mau ini gak, mau produk HNI gak? Jadi gak mesti begitu. Jadi kita ajak dulu ngobrol-ngobrol ringan-ringan dulu. Assalamualaikum Pak Doni, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat mungkin ya jawabannya. Nah Pak Doni ini apa namanya sekarang tinggal di mana? Terus kita bangun keakraban dulu, kita bangun komunikasi yang instan. Ya kalau kita komunikasinya sudah rasa deket banget, baru kita apa namanya, Pak Doni mau nggak nih ada ini nggak ada apanya, ada MHS bagus banget nih manfaatnya, di share aja produknya seperti itu gambarnya. Insya Allah apa namanya mau kalau sudah dekat. Tapi kalau apa namanya kalau langsung ditawarkan itu rata-rata menolak. Jadi kita harus bangun komunikasi dulu. Jadi di HNI itu ada yang namanya PCA, cerita. Pakai dulu produknya, ceritakan dan ajak. Nah, cerita ini bagian dari komunikasi, mengkomunikasikan dengan siapa saja, di mana saja dan kapan saja, seperti itu. Misalkan saya tuh kemarin apa namanya ngobrol sama Bu Fitri. Nah, Assalamualaikum Bu Fitri, kebetulan teman saya waktu sekolah di Al-Ikhlas. Ini apa kabar? Nah, di mana sekarang? Kemudian terus tanya apa namanya, apa aja tanya aja bebas. Nah kalau kita sudah akrab, sudah dekat, sudah intens komunikasinya, terus sering dibalas, ditawarkan, Assalamualaikum Bu Fitri, ini saya
apa namanya mau menawarkan kopi sepel. Ini manfaatnya. Wah, berapaan nih? Ini sekian harganya. Kalau harga agen harga sekian, kalau harga konsumen sekian. Ya udah, bawa aja ke sini. Wah, alhamdulillah. Itu apa namanya? Bangun komunikasi. Insya Allah kalau kita sudah bisa apa namanya? Membangun komunikasi, insya Allah gampang untuk mempromosikan produk ini itu. Jadi seperti itu ya. Jadi, nah ini juga kita juga belajar dari teman-teman yang lain juga, ada Bu Nuranisa, Pak Rusli ya, Bu Popon ya, udah closing Bu, alhamdulillah ya. Nah Bu Mariani ini paling closingnya paling banyak ya, 1.500 poin pribadi. Bu Mariani, barangkali ada cerita bagaimana apa namanya mempromosikan produk HND ini yang paling menjadi kendala banget para agen HND itu mempromosikan. Ada yang nggak laku banget ini udah 1 bulan MHS nggak laku-laku, nah pusing katanya. Gimana nih? Silakan ada masukan dari sharing ya, bukan masukan sharing. Dari Bu Mariani silakan Bu Mariani, caranya gimana? Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Kalau alhamdulillah selama ini memang kadang ada yang bertanya, tapi sebenarnya membantu itu karena itu tadi kita sudah pakai produk itu sehingga mudah menjelaskan dan mengajak ke orang yang lain akhirnya juga bisa merasakan. Contoh paling mudah, tante saya itu sudah berapa tahun nggak bisa berdiri untuk sholat, hanya duduk sholat. Nah, kapan hari itu saya kasih adik saya, suruh kasih coba tante saya. Tadinya dia tidak mau, tapi saya bilang coba dulu deh, coba. Dia coba. 2 minggu kemudian, oh ya, tidak sampai seminggu. Dia telepon adik saya, dia bilang subhanallah, saya sudah bisa berdiri sholat. Nah, jadi ada juga kader saya karena kebetulan di ini kader saya juga waktu itu dia anaknya demam, kemudian yang satu cucunya juga demam. Saya ajarkanlah dari sharing teman-teman yang Pak Dadan juga sampaikan, saya ajarkan ke mereka dan alhamdulillah mereka bisa. Jadi yang paling laris memang itu selama ini yang saya temui itu apa namanya minyak MHS, susu dengan extra food. Apalagi di musim pandemi ini alhamdulillah sangat banyak membantu, termasuk juga yang kalau di MHS itu kalau ada batuk, saya sendiri juga pengalaman pribadi, saya minum tak 1 sendok itu, alhamdulillah enak. Jadi pas bangun besoknya tuh udah rasa-rasa tidak nyaman atau sakit di tenggorokan itu alhamdulillah bisa teratasi. Sejauh itu Pak seperti itu. Jadi memang harus kita rasa produknya dan akan mudah mengajak orang untuk bisa memakai. Ya, betul. Jadi sesuai prinsip yang ada. Halo. Ya. Ya, sesuai yang ada di HNI, simple ya untuk bisa mengenalkan produknya, itu pakai produknya secukupnya gitu kan. Kemudian cerita gitu, PC, pakai produknya, ceritakan manfaat dari produk itu. Kemudian A-nya itu adalah ajak untuk apa? Untuk merasakan gitu kan. Kalau sudah begitu kan ajak untuk buat kartu diskonnya. Makanya saya dapat ilmu dari Pak Khalid Nawawi, Pak Esa, Pak Firly itu begini, ketika PCA itu, ketika mau memulai PCA, mau memulai mengenalkan, itu niatnya itu harus memberi manfaat. Nah, harus diluruskannya seperti itu. Jadi ketika kita mau mengenalkan produk HNI itu, niat kita adalah mau memberi manfaat. Ya, jangan kita niatnya adalah mau mengambil manfaat. Kalau mau mengambil manfaat, ya yang terjadi adalah apa? Yang terjadi pada diri kita adalah rasa kecewa ketika ditolak. Rasa kecewa ketika produknya nggak laku-laku. Udah 1 bulan nih produk nggak laku-laku gitu. Iya, padahal produk itu saya waktu jadi stokis 1 minggu udah habis, udah repeat order lagi begitu.
Itu tadi prinsip-prinsipnya, yaitu kita niatnya adalah memberi manfaat. Apa yang kita berikan, kita infokan. Misal contoh kita ngasih tahu manfaat MHS, gitu kan. Seperti tadi MHS karena kita sudah merasakan manfaatnya ataupun ada kita bisa gunakan gitu ya. Selain testimoni pribadi, kita bisa ngambil testimoni dari misalkan Bu Mariani tadi. Kita bisa ambil tuh, kita ceritain ke teman kita, ke tetangga kita bahwa ada loh orang Makassar gitu. Bisa cerita seperti itu boleh. Yang penting tidak merekayasa cerita itu. Nah, itu seperti itu kan adalah memberi manfaat, memberi informasi yang memang dibutuhkan oleh orang. Orang itu misalkan anak kita kita silaturahim, kita silaturahmi ke teman, kemudian ada dia punya anak itu nggak mau makan. Nah, gitu kita ngasih informasi gitu kan. Nggak doyan makan ya anaknya. Wah, cobain minum extra food. Ini bagus loh buat anak. Karena ada curcumanya gitu yang menambah nafsu makan. Itu kan memberi manfaat. Kita sih udah niatnya nggak ini harus jadi mitra saya. Walaupun memang gitu ya, tapi niat awalnya itu kita harus luruskan bahwa kita menebar manfaat. Gitu. Jadi insya Allah nanti pertanyaan misalkan produk tadi produknya nggak laku-laku gitu. Nah itu pertanyaannya dari mana gitu ya jalannya gitu, apakah sudah misalkan dipromosikan atau belum, jangan-jangan ditaruh di lemari. Iya, insya Allah sih kalau dibuka di depan, kemudian dipanggil-panggil, sini, ya pada ngumpul begitu. Ada apa? Udah ngopi-ngopi aja sini. Ibu kan punya sepel tuh, satu pouch, dibuka aja satu pouchnya, dibuka pouchnya, diseduh itu disediakan gitu kan, silakan minum kopi gitu kan. Nah, pasti nanya gitu, ini produk apa, nah baru kita ngasih tahu produknya. Ini ada MHS, ada extra food. Kalau misalkan kitanya sendiri belum menguasai gitu kan manfaat dari produk itu ataupun jenis-jenisnya, jangan kalah. Apa yang harus dilakukan? Buku katalognya saja gitu kan. Misalkan ada yang nanya MHS itu manfaatnya gimana? Karena berhubung kitanya masih baru, kemudian belum menguasai, apa salahnya kita gunakan teknik apa? Kita buka katalognya, kita buka. Oh ini Bu, MHS itu untuk ini loh. Itu nggak apa-apa gitu kan, nggak ada salahnya begitu orang menginfokan sesuatu yang bermanfaat, menginfokan sesuatu yang bisa membuat orang lain itu tertolong, itu malahan boleh bermanfaat juga, berpahala gitu kan. Kira-kira seperti itu Pak Dadan, insya Allah gitu kan. Ya memang dalam merintis bisnis, penolakan itu menjadi menu utama ya. Ditolak masa nangis. Ditolak harusnya apa prinsipnya? Senyum, alhamdulillah gitu. Berarti kesempatan saya dapat ditolak 1, maka yang datang 10. Itu prinsipnya. Kalau ada kita PCA ya ke tetangga kita, terus dia nolak, yakinkan dalam diri kita bahwa akan datang 10 orang yang mau menerima. Gitu. Datang lagi ke tetangga sebelah gitu kan. Ditolak lagi, harus tambah senyum lebar gitu kan. Ini nih kesempatan saya ini. Makanya prinsipnya Pak Esa Pak Firly itu habiskan jatah gagalnya gitu kan. Kalau semakin banyak ditolak itu berarti kesempatan suksesnya tambah deket. Ditolak mulu Pak Wandi gimana dong? Ya udah senyum aja, berarti yakin. Insya Allah, karena rumusnya kalau kata Pak Firly itu kita harus punya 2000 jam terbang. 2000 jam terbang loh. Kalau masih 1-2 ya belum, itu harus 2000 jam terbang, harus 100 kali penolakan. Gitu. Jadi harus tetap semangat teman-teman gitu ya. Bukan semangat begitu. Ditolak, maju lagi, ditolak, maju lagi sampai orang itu bosen ngeliat Bukman.
sampai nyerahin KTP. Udah dah, kasihan nih Bu Pon katanya, nih nggak laku-laku barangnya. Nggak apa-apa satu begitu, karena apa? Niat kita tulus ikhlas. Gitu, niat kita tulus ikhlas. Lah cobain produk yang ada manfaatnya. Kecuali kita prinsipnya begini, kecuali kita mempromosikan minuman keras, wah udah dah. Kita yang kena dosanya kan. Nah, ini kita prinsipnya itu harus ditanamkan di sini. Kita mempromosikan produk halal. Kalau saya nyampain produk halal, saya nginfoin produk halal, terus orang itu mau pakai produknya, insya Allah Bu, insya Allah Pak, pahalanya kita nyampe nih, kita dapat pahalanya. Seperti itu. Kira-kira seperti itu, Pak Dadan. Mungkin Pak Dadan bisa nambahkan. Atau Bu Nur Anissa ada pengalaman? Iya. Bu Nur Anissa ya punya pengalaman juga untuk memasarkan produknya. Bagaimana Bu Nur Anissa cara mempromosikan? Ini rata-rata yang kesulitan para mitra agen HNI itu mempromosikan produk HNI. Ya. Silakan Bu, dipersilakan. Ya, kalau saya lebih memanfaatkan sosial media karena terus terang kalau saya ketemu langsung dengan orangnya nggak pede, tapi kalau di sosial media terserah saya mau bilang apa itu lebih pede daripada ketemu langsung. Iya. Tapi alhamdulillah kemarin sudah ada keluarga yang tiba-tiba datang bawa teman, langsung dia promosiin itu MHS. Saya diam saja. Biarkan itu ipar saya yang bicara. Alhamdulillah closing. Alhamdulillah. Jadi karena sudah jadi itu intinya PCA pakai dulu baru bisa cerita manfaatnya. Oh iya. Berarti benar ya, pakai dulu, ceritakan manfaatnya, terus ajak untuk buat kartu diskon. Ya memang seperti itu ya, simpelnya. Jadi pada prinsipnya tadi ya, kita nggak boleh baper. Semakin ditolak, rumusnya adalah semakin bahagia. Semakin ditolak, semakin bahagia. Senyum, bahagia gitu. Itu prinsipnya, semakin ditolak berarti saya semakin dekat dengan kesuksesan. Sampai ini ceritanya saya nih, teman-teman, saya mau closing tukang ayam bakar. Tukang ayam bakar itu kita closing sampai 7 kali PCA. Jadi tawaran pertama nih ditolak sama dia, tukang ayam bakar itu 1 kali. Nah, kita nggak mau nyerah nih. Bahkan mau nyoba teori bahwa orang Indonesia itu paling juga rata-rata 7 kali penolakan, yang ke-8-nya pasti nerima. Gitu. Beda dengan orang luar negeri kali, 3 kali penolakan, yang ke-4-nya biasanya nerima. Nah, ini kita nyoba, sekali ditolak, 2 kali lagi nawarin produk ini ditolak lagi, alasannya udah mau ini aja lah, mau pakai aja, nggak mau lah begitu. Tapi karena prinsip kita tadi mau memberikan kemudahan kepada tukang ayam bakar itu, supaya kalau beli produk dia dapat diskon, kemudian dia juga ada masalah dengan kesehatan, kalaupun kita saranin produk ini dia dapat manfaatnya. Terus saja kita sekali 2 kali. Iya. Dari tadi saya nggak nyalain itu ya. Halo, cek. Sudah ada. Ya. Iya, sekali, 2 kali, 3 kali sama tukang ayam bakar itu, sampai ke-7 kalinya itu beliau nyerah. Udah deh, bikin kartu diskon aja. Ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah, begitu kan, syukur. Ya artinya dari situ beliau ketika pesan produk dapat diskon gitu, dapat manfaat produknya. Malahan sekarang nyari-nyari. Dulunya nolak itu karena dia masih kerja di kedutaan. Masih ini kedutaan, masih punya gaji, makanya rada nggak butuh. Pas corona bulan Maret kemarin ini terjadi PHK besar-besaran di kedutaannya itu Assalamualaikum, ini leader dari Cilangkap nih, Jakarta Timur. Assalamualaikum Pak Ade. Iya.
Saya lanjutkan di kedutaan itu ini ada pengurangan karyawan. Nah, termasuk bapak itu yang kena akhirnya imbas dari corona. Akhirnya di rumah. Ya, karena adinya itu punya gaji enak. Pas bulan kemarin kalau nggak salah 2 bulan yang kemarin tuh saya ketemu. Manggil-manggil, Pak, sini Pak, main. Emang kenapa nih? Ya udah curiga aja nih, kenapa Pak? Iya, bagaimana kabarnya gitu, nanyain. Apalah gitu, akhirnya ujung-ujungnya ajakin itu dong, aktif di ANI. Emang kenapa? Saya nganggur dari bulan Maret katanya. Coba bayangin. Jadi emang seperti itu juga HNI ya. Kita ini aja, kalau PCA itu ya pada prinsipnya udah nggak usah nggak kenal dia masih punya kerjaan, ya syukur-syukur dia masih punya kerjaan, lebih santai. Yang paling ini lagi adalah yang membutuhkan pekerjaan seperti itu, Pak Dadan. Ya. Jadi tadi silakan. Ya, Masya Allah, luar biasa nih pengalamannya. Banyak kita kita bisa belajar dari teman-teman semuanya ya. Nah, kalau Bu Nur Anita katanya tadi malu ya kalau menawarkan secara offline gitu. Ya. Lebih banyak sosial media, tidak apa-apa, Bu. Nanti lama-lama juga terbiasa dengan offline. Iya, cuma belum aja. Justru ada Pak Dadan nih, ada seorang agen HNI yang sampai jadi lead-nya. Itu beliau ya kebanyakannya online, mitranya sih nggak tahu gitu kan secara offline-nya, tapi beliau itu sampai jadi lead-nya itu karena online. Banyak online gitu kan, banyak bahkan para LED itu waktu saya ini nginep gitu kan, sharing pengalaman gitu. Memang sekarang zamannya era digital, memang benar-benar harus dimanfaatkan. Gitu. Yeah. Karena kan kita ngiklan di Facebook aja orang lebih banyak yang tahu begitu kan, bahkan sampai ngejapri begitu. Jadi dimaksimalkan saja sih untuk sekarang ya, yang lagi musim corona seperti ini emang era digital yang lagi ngetrennya. Kita maksimalkan ya. Iya, maksimalkan. Sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing. Nah, bahkan ini informasi terbaru nih, maaf Pak Dadan. Informasi terbaru dari Pak Agung, Direktur Utama HNI, bahwa nanti itu akan ada digital marketing gitu. Jadi HNI itu akan memberikan konten-konten materi yang kayak gitu loh, kayak Kopi Sepel, kayak Terus On begitu. Nah, itu bisa dimanfaatin sama kita agen-agen HNI. Oh iya. Nanti seperti itu. Bahkan nanti kan ada produk baru gitu kan, ada mie sehat, kemudian ada susu kambing yang non gula. Bahkan nanti akan ada inovasi produk baru lagi gitu. Ya, masalah itu biasa. Ya, jadi kita menceritakan ke orang lain, mempromosikan itu sesuai dengan kapasitas kemampuan kita juga ya, Pak Andi ya. Nah, kalau misalkan Bu Nur Anita kapasitasnya kemampuannya online, nah itu dimaksimalkan, ditingkatkan ya, bagaimana menjadi pebisnis online yang handal. Nah, kalau Bu Mariani misalkan ketemu dengan pasien-pasien di puskesmas, nah itu dimaksimalkan juga bagaimana mempromosikan produknya. Nah, kalau saya itu paling suka itu bikin flyer sama video. Nah, kalau promosi ya begitu japri satu-satu nawarkan, rata-rata banyak yang menolak, dalam satu hari itu bisa 10, ya biasa aja. Gitu. Nah. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah ada Pak Ade ya. Ini saudaranya Pak Wandi, Ade ipar ya. Pak Adi. Jadi sekeluarga Pak Wandi itu didaftarin ya Pak Wandi. Iya, ini jalur generasi pertama saya ini. Generasi. Alhamdulillah ya. Apa kabar? Alhamdulillah Pak Adi sehat. Sehat. Lagi di mana Pak Adi? Di jalan ya. OTW. Oh. Ini rumahnya di Jakarta ya. Pak Adi ini rumahnya di Jakarta ya. Barangkali kalau ke Jakarta boleh mampir Pak Adi? Boleh. Oh boleh, Masya Allah, luar biasa.
Kalau nah Pak Adi juga mainlah ke sini lah. Nanti kalau udah agak corona ya. Iya. Hmm. Oke, Nah, ini ya Pak Dadan, ini sepertinya ini ya kayaknya sudah yang tadi ada agen baru. Saya ya. sih harapannya begini, harapannya sama tim itu memperjelas tadi, memperjelas arahnya gitu, memperjelas arahnya karena sesuai arahan Pak Firly ini harus benar-benar dipahami sama tim-tim begitu kan. Karena saya anggap yang datang hari ini adalah tim solid ya, yang siap untuk diajak sukses, siap diajak untuk berlari gitu. Diajak berlari. Pak Rusli siap diajak berlari, nggak mau katanya. Ya Bu Anissa siap diajak berlari. Karena gol kita, saya tuh pengen teman-teman gitu kan, teman-teman baik Pak Dadan yang ada di sini lah ya, Mariani, Pak Adi, Bu Anissa, Pak Rusli gitu kan. Ayo kita sama-sama begitu kan, mematangkan tujuan, mematangkan visi satu gitu kan, bahwa di HNI itu kalau kita kerjakan ya sebenarnya sederhana gitu kan. Arahan Pak Firly itu udah jalanin aja, cakep, cara kerja benar begitu, udah jalanin aja gitu kan. Kemudian ATM gitu, seperti itu simpel-simpelnya materi yang disampaikan sama Pak Firly itu seperti itu. Jadi ke teman-teman pun mudah-mudahan ini ya, jadi apa ya, kita samakan dulu persepsinya bahwa target kita misalkan nanti bulan Oktober 2021, nah itu diperjelas gitu. Malahan teman-teman itu komitmennya sampai ditulis gitu kan, sampai ditulis. Waktu saya kemarin juga di leader office itu sampai ditulis resolusi 2021 itu ditulis mau ngapain gitu. Bahkan sampai tadi itu kan saya zoom sama Pak Firly, materinya tentang agama gitu kan, tentang akidah. Beliau menyampaikan resolusi 2021 itu mau apa. Bahkan di bulan Ramadan pun sampai nanti kan 3 bulan lagi bulan Ramadan, itu sampai dibuat resolusinya. Mau sedekahnya berapa? Begitu. Mau memberikan buka puasanya ke berapa orang? Begitu. Menyiapkan dana untuk buka puasa orang berapa? Untuk fakir miskinnya berapa? Jadi resolusinya seperti itu, Masya Allah gitu kan ya. Berarti kan dari situ penting untuk apa? Untuk kita semua ini para agen HNI agar visinya jelas gitu, arahnya jelas ke situ. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya sih pengen saya ditulis nih, silahkan ditulis resolusinya apa, targetnya ya. Iya, yang jelas mah top levelnya itu adalah menjadi seorang eksekutif director. Kenapa sih harus jadi ED? Pertanyaannya, kenapa saya harus jadi eksekutif director 35%? Karena apa? Karena dengan menjadi eksekutif director 35%, berarti kesempatan terbuka untuk menjadi apa? Seorang loyal eksekutif director, LED gitu. Kesempatannya. Jadi kalaupun pengen jadi LED tapi belum ED, ya nggak bisa. Oh gitu. Nah, LED itu apa gitu Pak Adi? Coba. Iya. Loyal executive director, sebuah apa ya? Apa itu ya? Sebuah ini ya, apresiasi yang diberikan manajemen terhadap agen HNI yang loyal. Namanya juga loyal. Itu kan loyal executive director. Tentunya dengan menjadi seorang LED banyak sekali apresiasi ya dari perusahaan HNI gitu. Karena apa? Karena sudah menjadi seorang ya loyal yang setia begitu. Yang setia dengan HNI ya tentunya ya jelas keranjangnya besar begitu kan. Kemudian yang ada di AVO tuh Bu Anissa kalau ngelihat buka AVO, kemudian ada total bonus, ada perincian bonus, nah itu udah ada semua isinya, gitu. Udah terisi ya? Iya, isinya udah keisi semua, gitu. Kan seru itu kalau keisi semua.
Nah, seperti itu ya, banyak sebenarnya. Terlepas dari itu, dengan menjadi seorang layer eksekutif director terbuka kesempatan banyak begitu ya. Jadi teman-teman sekalian, terutama tim saya nih, Pak Dadan, Pak Adi, nih Bu Anissa, Bu Mariani, ayo saya ajak untuk memperjelas. Insya Allah kalau sudah jelas gitu kan targetnya, kerjakan, dibuat rencananya. Karena ini penting, edukasi dari Pak Firly. Ini edukasi dari Pak Firly memang harus sampai gitu kan. Harus sampai ke teman-teman. Saya juga sebelum jadi LED kemarin itu di coaching sama Pak Esa itu 90 hari. Masuk ke grup Road to LED gitu. Di mana isinya ya begitu. isinya PCA seperti itu. Gitu 90 hari. Jadi teman-teman sebelum masuk ke grup itu yang Road to LED itu ya biasa, pasang targetnya, kapan maunya, kemudian setelah itu diperjelas dengan RKH ya bahasanya Pak Esa mah, rencana kerja hariannya gitu kan. Kemudian actionnya. Seperti itu. Ini mumpung RKH itu apa, maaf Pak Wandi, apa per hari ini mau apa kemana? promosi, mau cerita ke berapa orang gitu kan ya? Iya, mau Mau kemana? follow up ke siapa aja? Ya, mau follow up itu bagi yang sudah bergabung, mau follow up ke siapa aja? Kan hari Senin ke siapa aja, Selasa ke siapa aja. Nah, terus home sharingnya ke siapa begitu. Ya, home sharing itu tidak mesti ketemu langsung ya. Bisa melalui kayak misalkan Bu Anissa, ini timnya kan banyak yang online-nya. Ya sudah, buat aja grup, masuk ke grup, kemudian memberikan jadwal teman-teman gitu ya, atau ibu-ibu soleha begitu. Yuk kita ngobrol-ngobrol sebentar yuk di jam misalkan jam 3 begitu kan sampai jam 4 begitu. Kita ngobrol-ngobrol aja tentang HNI melalui WA gitu. Seperti itu nggak apa-apa. Itu bentuk dari home sharing. Iya, tidak mesti via Zoom ya. Ya, tidak mesti via Zoom atau ketemu langsung. Video call juga bisa ya. Dimanfaatkan sebisanya ya. Sebisanya. Ya. Seperti itu. Ya. Baik, Pak, silakan ada lagi yang ingin disampaikan. Pak Adi mungkin ingin berbagi cerita bagaimana cara mempromosikan produk HNI yang sering menjadi kendala oleh para agen. Ya, silakan Pak Adi. Ya, silakan. Nyalain itunya. Belum nyala. Belum nyala. Nyalain Pak Adi. Nyalain mic-nya. Mic-nya nyalain. Belum ada. Nah, ya. Silakan. Ya. Silakan Pak Adi, bagaimana cara mempromosikan produk HNI yang sering menjadi kendala para agen HNI? Biasanya Pak Adi via offline, via online itu bagaimana ya? Ya, tes 1 2 3. Tes. Ya. Silakan Pak Adi. Suaranya kedengaran? Kenapa? Bagaimana cara mempromosikan produk HNI? Ya. Ini pertanyaan apa nanya? Ya, sharing aja, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Apalagi Pak Adi sudah menjadi sekarang udah ya? Director. Oh ya, director ya. Silakan tuh, luar biasa nih. Boleh berbagi cerita ke teman-teman. Kalau saya sederhana aja Pak Dadan. Ya, silakan. Gimana sederhananya? Cuman lewat online mancing. Oh, online mancing. Apa tuh bahasa keren tuh, online mancing. Nah, ini coba gimana online mancing? Gimana nih? Baru dengar nih saya online mancing. Ini sebenarnya penting ya online mancing itu. Jadi kita nyari link WA, grup apa ya? Grup pesantren atau grup-grup yang lain. Kita share beberapa produk, apapun itu tentang HNI kita share di situ. Nah dari situ ada beberapa yang baca dan yang menanyakan gitu. Ya walaupun nggak semuanya daftar,
tapi tetap ada gitu, 1 atau 2 orang. Oh, ada Akhirnya peluang mereka ya? gabung. Iya, ada. Atau kebetulan ada yang sudah pakai juga. Ya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan di FB misalkan ada grup apa, grup jualan ini kita masuk gabung di situ gitu ya Pak Adi. Terus Iya. kita share di situ produk HND, begitu ya? Iya. Oh, begitu. Itu online Iya. mancing namanya. Online mancing ya. Itu Mancing mania. komunitas pebisnis muslim itu banyak sekali. Banyak grup-grup pebisnis muslim. Akhirnya saya Ya. masuk di grup-grup Oh. itu. Jadi sebar aja gitu. Beberapa produk atau apa gitu. Oke. Kalau nanti ada gitu. Iya, Itu iya. Itu yang online mancing. Jadi ada aja ya. Masya Allah, luar biasa nih. Siaplah nih pembelajaran yang sangat penting nih. Ditambahin lah. Oke, next. Iya. Mungkin sekarang Pak Rusli, Assalamualaikum. Ada di rumah? Waalaikumsalam, Ya. ya Pak Dadan. Pak Rusli, ini boleh sharing Pak Rusli, pengalaman Pak Rusli di lapangan bagaimana cara mempromosikan produk HND? Pak Rusli nggak ada fotonya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Silakan Pak Rusli, bagaimana? Ya, alhamdulillah. Selama saya sudah gabung di HNI, segala upaya saya coba memanfaatkan keluarga sebenarnya. Jadi malahan mertua saya itu jauh dari Makassar. Justru dia yang jadi marketing saya ke sana itu. Oh. Dia di Palopo, 300 kilo dari Makassar. Dia memperkenalkan paling banyak itu MHS, Pak. Oh. Dia paling banyak, dia ke keluarga-keluarganya semua, ke tetangga-tetangganya di sana itu, mungkin ada sudah sekitar 20 atau 30 dia jual di sana. Cuma satu kendalanya dia, ya maklum orang tua, dia sudah memperkenalkan barang itu, dia tidak mengajak, bilangkan tidak, kita harus ajak, minimal, cuma beginilah, karena orang tua dia belum pakai HP yang ada kameranya, saya semuanya mau dia fasilitasi itu. Artinya, kalau ada sudah orang diajak, dan sudah merasakan manfaat produknya, saya ingin diajak bergabung dan memfoto KTP-nya. Nah, untuk memfotokopi kan susah, agak jauh. Tapi kan kalau dia foto, langsung dikirim ke saya, kan gampang saya masukkan ke jaringan kita, supaya bisa memperluas. Itu sebenarnya kendalanya. Samping juga istri, alhamdulillah, cuma istri memang pergaulannya bisa dibilang dia lebih banyak dikenal di kompleks. Jadi mungkin di ibu-ibu arisan itu semuanya dia banyak memperkenal produk-produk HNI. Ada beberapa dia sudah ajak. Dan rencananya besok sini, kebetulan dia tuan rumah, rencana dia ngumpul lagi besok di rumah ini. Makanya saya mempersiapkan lagi nih produk-produknya yang ada di rumah ini. Alhamdulillah. Ya. Itu ya, cuma kemarin itu ada mungkin sudah saya sampaikan ke Pak Dadan. Itu ini kan sudah hampir 1 bulan saya jadi SC ini. Nah, ini orang ini tidak kenal, banyak orang lewat dalam rumah tidak kenal, bilang ternyata di dalam ini ada produk bagus. Itu yang harus saya kasih tahu. Misalnya orang lewat, ternyata di dalamnya ada bisa barang dibeli nih, manfaatnya bisa mungkin dimanfaatkan. Nah, itu mungkin masalah spanduk itu kalau ada. Iya. Belum dapat. Ya, ini, belum. Spanduknya konfirmasi dari BSC, katanya belum dari pusat belum dikirim Pak Wandi. Oh, ya. Gitu. Ya. Nah, ini aja Pak Dadan. Alamatnya Pak Rusli mana begitu kan? Nanti bisa kita bantu. Oh, gitu. Bisa langsung di itu kan gitu. Oh iya boleh. Bisa langsung ya, semoga bisa cepat. Ya. Tahu kalau Ibu Mariani tahu apa sudah ada apa belum, karena nanti kalau mau malah dia tuh gabung. Oh iya, alhamdulillah.
Ya udah dikirim Pak Rusli ya alamatnya ya. Ya, Ya. ya mudah-mudahan lah artinya sambil menindaklanjuti mungkin kita mensosialisasikan melalui media-media sosial, WA apa semua. Iya. Cuma kadang juga itu saya karena mungkin banyak kesibukan juga. Biasanya itu kalau Pak Dadang itu mengupload di grup misalnya produk-produk sesuatu dengan manfaatnya, biasa itu saja saya langsung saya pasang di status biasa. Nah itu kadang juga ada manfaatnya, ada yang mengkutip juga itu kalau langsung saya pasang di status. Nah kadang saya mungkin terlalu sibuk, jarang itu mengupload apa lagi sama saya pasarkan ini. Jadi kadang saya mengcopy saja dari grup kalau ada sesuatu yang ingin saya pasarkan. Jadi semuanya Pak Dadan ini mentor terbaik sebenarnya. Mantap ya. Terus berarti Pak Dadan harus rajin ya, upload produk ya. Saya kira itu Pak dari saya, mudah-mudahan bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Amin ya. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya. Silakan Pak Adi, ada yang tambahkan? Ya, alhamdulillah ya Pak Dadan mentor terbaik ya. Terus upload ya, belajar gambar produk ya. Ini Pak Rusli ada apa mitra yang ini nih, Pak Dadan kan keren di IT-nya. Ini ada satu lagi Pak Adi juga keren ini. Masalah IT-nya. Jago bikin video juga nih Pak Adi. Jago nih IT-nya ya. Jadi nanti bisa sharing gitu kan ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa sharing cara membuat flyer, pembuat flyer kalau mau ya. Gitu. Insya Allah ya. Kalau ya, kita menggunakan PowerPoint gampang banget. Karena saya sih sebenarnya juga termasuk gapte sebenarnya saya nih. Artinya memang harus banyak belajar lah memang saya. Karena kan dunianya memang sudah dunia teknologi sekarang. Iya, benar. Betul. Belajar memang. Sekarang zaman teknologi. Ya. Itu ya. Oke, Pak Dadan. Di Makassar udah jam 9 ya? Jam 10. Jam 10? Oh iya jam 10 ya. Jam 10 kurang. Iya, beda 1 jam. Ini wilayah barat, jam 9. Oh iya, lupa saya. Ya itu saja sih sebagai pesan terakhir. Sebenarnya nanti harus ada waktu khusus. Jadi nanti nama pertemuannya itu leader meeting. Nanti Pak Dadan kita konsepnya itu para tim solid nanti kumpul seperti ini sambil nanti bawa buku catatan. Nah, kemudian kita catat, kita pertajam ini apa target-target kedepannya begitu. Target-targetnya ya. Ya, karena harus apa ya? Apa yang saya dapat harus saya sampaikan ke teman-teman gitu kan. Karena nggak boleh buat saya sendiri nggak mau gitu kan. Karena suksesnya mentor itu sebenarnya adalah suksesan mitra itu adalah kesuksesan mentor begitu. Jadi saya pengen teman-teman gitu kan apa yang saya dapat itu bisa bisa saya sampaikan kemudian teman-teman bisa gitu bisa diamal karena ini kan diamalkan bisa di action gitu ya. Itu karena sayang banget begitu kan teman-teman gitu kan. Saya dapat materi, kemudian materi itu tidak saya sampaikan. Padahal materinya itu kan benar-benar memang buat kemajuan kita, gitu kan, di bisnis HNI seperti itu. Makanya lagi rajin-rajinnya nih Pak Firly, begitu kan, lagi-lagi leader meeting, gitu. Mungkin karena beliau itu pengen apa yang ada di buku TMB ini itu benar-benar pengen sampai begitu kan ke seluruh timnya, ke kita semua begitu. Pak Rusli udah punya buku TMB Pak Rusli? Ini buku ini belum Pak, belum. Nah ini bisa pesen di BC ya. Bu Anissa, Bu Mariani ini wajib punya karena seluruh seluruh hal tentang HNI dari A sampai Z ada di sini semua. Termasuk tadi pertanyaan produk kok nggak laku-laku, di sini ada pertanyaannya, jawabannya dikasih sama Pak Firly, gitu. Jadi ini sangat membantu banget bagi grupnya Pak Firly, gitu, karena kita masuk ke grupnya beliau, gitu kan, tim fighter. Ini membantu banget nih buat buat kita referensi untuk lebih paham tentang HNI, gitu kan. Ini juga sebagai materi home sharing
Untuk teman-teman secara offline misalkan di mitranya gitu, tinggal buka saja. Di sini udah penjelasannya udah lengkap banget. Ini tebel ya. Ada berapa halaman di sini? Banyak nih. Ini tambahan SK dari Dewan Syariahnya udah banyak ya. Dan saya cek dulu ada berapa sih, ini kayaknya tebel banget ya. 500 lebih ya. Ada 590 halaman. Tebel juga gitu. Saya nggak selesai baca buku ini. Nggak selesai begitu kan. Nah, seperti ini nih bisa dipesan kok. Kalau misalkan Pak Rusli atau Bu Mariani pengen pesen, nanti ketika ada acara leader meeting bisa saya pesenkan. Terus di sini ada tanda tangan Pak Firly nih. Jadi saya bisa minta langsung nih di sini. Bisa Alhamdulillah, siap Pak. Ya, nanti kalau ada ketemu Pak Firly, saya beli bukunya, kemudian saya tanda tangan, insya Allah gitu ya. Next selanjutnya. Jadi Terima kasih Pak. Ya gitu ya teman-teman. Jadi nanti kita lebih serius lagi untuk acara leader meetingnya gitu kan, lebih serius. Karena nanti juga ada leader meeting dari Pak KS Untung. Jadi beliau pengen ngajak lebih serius, itu maksudnya intinya memperjelas targetnya begitu supaya memperjelas keseriusan itu ya. Iya, memperjelas serius gitu. Karena sebenarnya sih ya mudah begitu kan, dijalaninya mudah, arahannya pun mudah, tinggal kitanya actionnya nanti seperti apa. Ya, kita bersama-sama kerjasama gitu ya. Iya, seperti itu. Jangan sendirian, kalau misalkan ada yang kendala dikonsultasikan langsung ke mentor. Bagaimana ini pada Pak Wandi, bagaimana ini kendalanya? Ya, jangan sendirian. Kalau sendirian capek. Jelas capek banget ya. Ya, capek banget ya. Ya untuk jadi LED aja itu harus punya 6 jalur kokoh gitu. Nah itu 6 jalur kokoh itu kalau kita nggak rancang dari sekarang, nggak kita pasang targetnya, nggak dipasang rencana kerjanya, nggak nyampe-nyampe. Tapi kalau kita serius, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Saya yakin itu. Ya ini Pak Wandi untuk agenda seperti ini, konsultasi bisnis ya namanya ya, berikan nama atau home sharing sama aja. Ini kira-kira Bapak Ibu yang paling enak nih waktunya kapan dan jam berapa nih? Kebetulan saya ini coba-coba nih hari malam. Kalau sekarang tuh saya pengen malam tuh karena pagi saya Zoom. Ya. Siang ada kegiatan kan, jadi nggak bisa. Tadinya sih siang gitu, cuma kan ada yang di TV One itu loh, yang yang tadi pagi tadi siang di TV One ada Damai Indonesia, nah itu kan di sekolah, jadi nggak bisa. Jadi insya Allah sih sore gitulah. Sore, ya jam berapa Pak Andi? Jam 3. Jam 3. Ya jam 3. Mau asar atau bentar lagi asar? Ya setelah asar. Setelah asar. Oh, setelah asar. Jadi kalau yang lainnya bagaimana Pak Rusli? Kalau kalau asar di sini di sana jam 5. Jam 16.30 ya, setengah 5 ya? Ya, kalau asar di sini Makassar hampir jam 4, Pak. Iya. Jam 4 kurang 1/4 lah. Bisa Pak ya? Hari Sabtu. Ya. Hari Sabtu bisa ya? Insya Allah Pak, insya Allah. Insya Allah ya. Kalau Pak Adi bisa hari Sabtu jam 4. Di sini jam pada asar waktu Indonesia Barat. Bisa. Bisa Pak Adi? Insya Allah. Jam berapa? Sampai ini sebelum maghrib pokoknya beresnya. Jam 4. Ya. Setiap hari Sabtu. Oke. Sip. Kalau Bu Mariani bagaimana? Ya, Pak, insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah bisa ya. Kalau Bu Nur Anissa? Ya, insya Allah bisa. Insya Allah. Baik ya. Kebetulan Bu Nur Anissa ada bayi ya. Insya Allah dimaklumi Bu. Insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa ya. Insya Allah. Nah, iya. Udah Pak Dadan, udah jam 9 lewat. Silakan Bu, kita kembalikan ke MC. Bu Mariani silakan.
Ya, silakan Bu Mariani. Kita kembalikan ya. Oh ya, Ya, baik Pak. silakan. Mohon maaf ini lagi perjalanan pulang dari rumah Masya keluarga. Allah. Baik, syukur alhamdulillah. Terima kasih untuk para mentor terbaik kita yang hari ini sudah sharing ilmunya ke kita semua. Mudah-mudahan menjadi motivasi ke depan kita bisa sama-sama lebih baik. Mungkin sebelum kita menutup acara ini kita sama-sama baca Al-Fatihah. Amin. Baik, saya terima kasih Pak, terima kasih untuk semuanya teman-teman Ya. semua yang sudah mensupport. Ya, Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, sebelum dibubarkan, kita foto dulu ya. Oke, Silakan, Bu dibuka. Ya, lagi di mobil ya. ya Bu Nur Anissa lagi ini ya. Oke. Sudah gelap ini Pak. Jalan Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Udah, nggak Nah, apa-apa, udah terang Bu Mantap, Mariani ya. Pak. Ya, Bu Nur Anissa siap ya dibuka. Kita mau difoto nih. udah gelap katanya Ya. Bu Anissa. Ya, Anak-anak udah tidur kalau udah dimatikan lampu. Ya. Siap ya. Udah nggak apa-apa, udah Ya, yang nggak apa-apa. ada tulisannya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih. Sip. Ya, terima kasih ya, Ya, Pak terima Rusli, kasih, teman-teman. Pak Marisa semuanya. Ya, kasih Pak semua. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.